Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini dari salah seorang pemirsa Gapai Kemuliaan ingin bertanya, apakah ada amalan yang bisa membuat hati ini agar selalu istiqomah dalam beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat? Silakan Ahilman. Iya, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali tentang istiqomah, Mbak Mila. Iya. Istiqomah itu adalah puncak dari kenikmatan amal yang kita lakukan. Ya, dan amal itu akan terasa buahnya ketika istiqomah. Dan yang menjadi akar dari amal itu adalah ilmu. Maka ilmu, amal, istiqomah itu adalah rangkaian yang tak bisa dipisahkan. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita hadirkan. Yang pertama, orang itu akan istiqomah kalau dia tahu tujuan dalam hidupnya. Tahu apa ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang istiqomah. Perhatikan surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbunallah, yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Berarti mereka beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun bersamanya malaikat kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ada Allah bersama dengan dirimu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan surga yang Allah janjikan. Jadi orang tuh bisa istiqomah, Mbak Mila, kalau kemudian dia tahu tujuannya. Apa? Surga. Ridhonya Allah, rahmat dari Allah. Ini yang dikejar. Kalau dia udah punya tujuan ini, maka lika-liku yang kemudian mengganggunya, merintangi dirinya akan mampu dia lewati karena dia tahu tujuannya. Jadi ibaratnya begini, kalau ada orang yang mau mendaki gunung, orang tidak akan sampai kepada puncak gunung itu kalau dia nggak punya tujuan. Kan? Dia tahu tujuannya puncak gunung. Maka jika ada lika-liku saat dia mendaki, dia akan lewati. Dia tahu tujuannya itu. Nah sama orang yang dalam beramal mau istiqomah, dia tahu tujuannya apa. Maka tolong pastikan tujuannya apa. Harus memiliki tujuan yang mendasar dari apa setiap amal yang kita lakukan. Nah nanti tujuan itu Mbak Mila akan kuat dengan apa? Dengan iman, yakin ke Allah. Jadi keyakinan kita kepada Allah itu menentukan seberapa kuat kita melangkah. Contoh, Mbak Mila tahu Nabi Ibrahim alaihissalam? Tahu. Kenal? Enggak kenal ya? Kenal. Taunya dari Al-Quran ya? Iya benar. Satu kali dikisahkan Nabi Ibrahim itu kan dibakar. Iya kan? Cerita. Qadarullah, api tidak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Oke, sekarang pertanyaannya. Itu yang kuat, tubuhnya Nabi Ibrahim atau keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah? Keimanan. Yakinnya Nabi Ibrahim kepada Allah yang membuat apapun yang terjadi itu jadi terasa tidak ada apa-apanya gitu. Nabi Musa alaihissalam satu kali dikejar oleh pasukan Fir'aun. Kemudian Allah perintahkan untuk mengetukkan tongkatnya. Maka dengan izin Allah, dengan tongkat itu lautan terbelah sehingga pasukan Fir'aun terjatuh ke dalam lautan tersebut. Pertanyaannya, yang hebat tongkatnya Nabi Musa atau keimanan Nabi Musa kepada Allah? Keimanan. Jadi ternyata yang melemahkan kita tuh karena iman kita yang lemah. Iya, betul. So, kalau kita mau istiqomah, kuatkan iman kita. Kuatkan yakin kita kepada Allah. Nah, bagaimana agar iman kuat? Tambah yang ketiga, ilmu. Jadi iman tuh akan kuat kalau pakai ilmu. Amal tuh akan semangat kalau pakai ilmu. Makanya ada Gapai Kemuliaan. Ini nguatin ilmu yang bisa kita hadirkan. Sampai nanti puncaknya, yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Maka doa agar kita diistiqomahkan. Apa doanya? Boleh diamalkan ya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi kan buat Allah mah gampang kan? Ngebolak-balikan hati gampang, ya kan?
Belokin dikit gampang, mau balikin lagi gampang. Maka doa sama Allah. Atau doa yang mungkin Nabi sering ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Nah ini yang akan menguatkan kita. Maka 4 amalan yang bisa membuat kita istiqomah. 1, pastikan tujuannya. 2, tingkatkan imannya. 3, tambahkan ilmunya. 4, perbanyak doanya. Agar kita bisa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu paket ya, Paket. nggak bisa tuh jalan sendiri-sendiri ya. Nah kalau kemudian futur itu karena apa? Turunnya iman itu karena apa? Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang sifatnya naik turun. Kan? Oke? Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan. Dan iman itu turun karena kemaksiatan. Jadi kenapa orang itu bisa futur imannya? Cek. Boleh jadi ada yang sedang berkurang ketaatanmu kepada Allah, atau sedang ada bertambahnya maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang harus introspeksi ya. Iya. Mungkin Maka ada makanan yang haram yang masuk. Mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Mungkin bibir ini pernah membicarakan aib orang. Maka satu kali dikisahkan ada seseorang yang kemudian ngadu sama syekhnya, sama gurunya, karena dia tuh nggak bisa baca Quran, Mbak Mila. Jadi dia curhat, wahai guruku, kok aku nggak pernah punya waktu ya untuk baca Quran. Kemudian gurunya bertanya, lah kamu kemana? Kok kamu nggak bisa baca Quran, nggak punya waktu, kenapa? Maka si orang itu jawab, aku sibuk kerja, aku sibuk dagang, aku sibuk segala macam. Apa kata syekhnya? Setiap orang dikasih waktu sama. Sehari berapa jam? 24 jam. Jangan bilang kalau kamu waktunya sibuk. Boleh jadi yang membuat kamu tidak mau baca Quran karena ada dosa yang kamu lakukan. Sehingga Allah tidak melembutkan hatimu untuk baca Quran. Nauzubillahi min dzalik. Maka kenapa iman turun? Boleh jadi karena kurangnya ketaatanmu kepada Allah atau bertambahnya maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jadi memang harus betul-betul dijaga ya. Dijaga. Karena gampang sekali ya. Gampang Goyah, gampang turun. Nah, kalau sudah turun harus cepat-cepat lagi di boost lagi ya. Betul. Oke, jangan sampai mati. Kayak baterai. Oh iya. Ngecasnya kan enakan pas udah agak lowbat. Iya. Ya kalau bisa jangan lowbat ya. Dicas kan. Ya walaupun Keburu ngehang nanti. iya. Kalau udah 0 susah. Wah, lebih nanti. susah lagi ya Betul. naikinnya. Oke, baik. Ahilman, menarik sekali. Tapi kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan bahas pertanyaan dari Ibu Tresno Sejati ya di Solo. Kita bacakan ya Ahilman ya. Ustadz, dalam hidup saya seringkali merasa gelisah. Kadang sangat sedih apalagi ketika teringat kedua orang tua yang sudah meninggal. Apabila teringat kesalahan kepada orang tua dulu rasanya sangat sedih sekali. Bagaimana caranya agar saya bisa menebus dosa-dosa kepada orang tua yang terjadi di masa lampau? Ini menarik sekali, sangat relate bagi kita semua, bagi saya juga. Nah jawabannya nanti ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.